Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung untuk kelas 9 semester genap. Baik, kita melanjutkan kembali materi untuk bab 2, salah penulisan bab 2, memahami pelestarian peninggalan sosial budaya section kedua. Ya, pada konsepnya baca kembali memahami pelestarian peninggalan sosial, dan kalian harus bisa menjelaskan makna dan meningkatkan sosial budaya. Ya, makanya quote-nya adalah sebuah makna. Dan kita sudah apresiasinya tentunya kemarin sudah kita pahami tentang apa itu sosial budaya, di mana Bapak baca kembali peninggalan sosial budaya yang semakin hari semakin terkikis oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia telah mengakibatkan hampir punahnya peninggalan sosial budaya negeri kita sendiri. Karena tidak lagi ada yang memperdulikannya, peninggalan sosial budaya ini tidak boleh terkikis oleh budaya asing yang sama sekali tidak kenal sebelumnya. Banyak peninggalan sosial budaya di sekitar kita yang sudah seharusnya kita jaga pelestariannya. Peninggalan sosial budaya tersebut tersebar di berbagai daerah di tanah air. Setelah sebelumnya kita mendata peninggalan sosial budaya apa saja yang ada, sekarang kita akan coba mencari tahu apa itu makna dari peninggalan sosial budaya. Baik, materi berikutnya kita akan masuk kepada makna peninggalan sosial budaya, ya. Baik. Yang pertama yaitu realisasi pola kehidupan atau seringkali dikatakan sebuah kultur atau kebiasaan. Maka kebiasaan ini, kultur ini ada yang baik, ada yang tidak, ada yang positif, ada yang negatif. Tentunya yang dimaksud dengan peninggalan sosial budaya yang harus kita rawat itu peninggalan sosial budaya yang positif, yang baik, yang benar, ya. Tidak yang tidak baik, tidak benar. Di mana yang positif menimbulkan kemaslahatan, yang negatif menimbulkan kemudaratan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa suatu peninggalan sosial budaya itu merupakan pola hidup kehidupan masyarakat, bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, apabila pola kehidupan masyarakat di suatu daerah itu teratur, suka tolong-menolong, selalu bergotong royong, maka nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan sosial budayanya pun tidak akan jauh berbeda dengan pola kehidupannya, ya. Seperti kita, kalau kita terbiasa terbina oleh dengan pendidikan adil agama, maka akhlak kita akan terlihat tercermin dari perbuatan kita, dari ucapan kita, dari bagaimana berpakaian, yang itu bisa terlihat dari pola-pola kultur kita. Itu yang pertama. Sehingga dengan kalian memahami pola kehidupan budaya sosial ini, menjadikan ukurannya adalah pada diri kita, tidak ke orang lain dulu. Sebelum kita menilai orang, maka nilailah diri kita sendiri, baru kita menstatement apakah orang lain itu baik atau tidak, apakah lebih baik daripada kita. Ketika orang itu jelek, apakah kita akan lebih jelek daripada kejelekan orang lain? Karena kita kan nggak tahu kekurangan dan kelebihan seorang itu hanya bisa diketahui oleh dirinya itu sendiri. Yang kedua, warisan leluhur. Nah, ini salah satu sebuah peninggalan yang dimana menjadikan sebuah orang itu menjadi berkembang atau tidak berkembang, ya. Jadi peninggalan sosial budaya adalah warisan leluhur yang telah diberikan kepada kita dari generasi ke generasi. Para leluhur kita yang telah menciptakan dan mengembangkan peninggalan sosial budaya telah berusaha agar peninggalan sosial budayanya dapat terus bertahan. Kita sebagai penerus mereka harus terus menjaga dan melestarikan serta mengembangkan peninggalan sosial budaya tersebut, ya. Seperti halnya kultur atau pola kehidupan. Di warisan ini pun ketika ada warisan yang baik, positif, maka kita harus dijaga. Kalau warisannya itu tidak baik dan anggap budaya jahiliyah, maka tidak perlu untuk diikuti, tapi untuk dicatat menjadi sebuah
sejarah bahwasanya pernah terjadi di sebuah tempat atau kaum terjadi melakukan kesalahan. Contohnya dalam Al-Qur'an ada kisah kaum Lut gitu atau kaum Sodom ya. Ada sebuah kaum yang berperilaku sodomisme atau suka menyukai sama jenis, maka itu jangan dilakukan. Tapi sudah ada catatan yang jadi pelajaran, orang seperti itu akan terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Jadi warisan budaya leluhur yang harus kita ikuti, contohnya gotong royong. Terus ketika ada gelaran kesenian, ada wayang golek, banyak sekali yang harus kita ambil dan harus berdampak positif ke dalam kehidupan kita sekarang dan akan datang. Dan pengetahuan tentang masalah leluhur yang tidak baik makanya menjadi sebuah bekal kita untuk mencegah generasi kita untuk terhindar dari mara bahaya dan kemudorotan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat kebudayaan. Jadi sebuah sosial budaya itu memperlihatkan sebuah hastanya ya. Jadi dengan adanya peninggalan sosial budaya pada suatu daerah, kita dapat mengetahui tingkat kebudayaan sesuatu masyarakat. Setiap peninggalan sosial budaya menunjukkan sampai sejauh mana suatu kebudayaan itu berkembang. Sebagai contoh, ketika kita melihat suatu tarian di suatu daerah, maka kita akan melihat adanya perbedaan dengan daerah lain. Semakin teratur suatu tarian, maka semakin tinggi pula tingkat kebudayaannya. Ya, jadi budaya itu akan menilai sebuah menunjukkan tingkat kebudayaannya. Jadi kenapa ada budaya jahiliyah? Itu sebuah budaya, cuma budaya nilainya sangat rendah sekali. Yang dimana budaya rendah itu seperti halnya melebihi pola kehidupannya binatang ya. Contohnya binatang tidak akan pernah singa membunuh anaknya sendiri gitu kan. Nah, kadang-kadang manusia itu lebih daripada binatang. Kalau dalam Al-Qur'an itu balhum adol, malah lebih sesat manusia itu. Nah, itu tidak boleh kita ikuti gitu kan. Sehingga kalau ketika budaya kita seorang pelajar muslim, maka ada adab Islam lah yang harus kita kembangkan. Maka contoh di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 6, kita dengan nama Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad, maka seharusnya kita harus segala tingkah laku kita harus mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka akan mencirikan sebuah tingkat kebudayaan yang berbeda dengan yang lain. Baik, itu anak-anak materinya untuk persiapan untuk PTS minggu depan. Bapak harapkan silakan kalian kuasai bab 1 dan bab 2 dan tidak akan jauh dari sana. Sehingga dan tugas sekarang silakan kalian murojaah atau buat PN dan seperti biasa dikirimkan ke folder ke Google Classroom folder materinya. Baik, kita tutup materi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.